Dalam Matius pasal 13, dikatakan bahwa Tuhan datang ke bumi ini dan menanamkan Injil gandum yang sejati. Akan tetapi, apa yang dilakukan musuh, si iblis, dengan lalang di malam hari, ada tertulis, ia menabur lalang di antara gandum. Ketika gandum itu tumbuh, datanglah hamba-hambanya dan berkata, Tuhan, bukankah engkau taburkan benih baik di ladang? Lalu, mengapa ada begitu banyak lalang di antaranya? Sederhananya, mengapa lalang ini tumbuh begitu subur? Apa yang Tuhan itu katakan? Seorang musuh, iblis, yang melakukannya, katanya, Tuhan, apakah engkau ingin kami pergi mencabut lalang itu? Mereka bertanya. Lalu, dia menjawab, biarkanlah keduanya tumbuh bersama sampai waktu menuai. Oleh karena itu, kepalsuan pun tumbuh subur di muka bumi saat ini. Dia berkata, biarkan saja mereka. Pada waktu menuai, lalang akan dikumpulkan dan diikat berberkas-berkas untuk dibakar, tetapi gandum akan dikumpulkan ke dalam lumbung sorgawiku. Semuanya, kita merayakan Paskah Perjanjian Baru. Paskah dirayakan dengan penuh rahmat oleh Yesus, Petrus, Paulus, dan semua orang kudus gereja mula-mula. Ini adalah kebenaran atas kebenaran. Namun, karena sudah dinubuatkan bahwa musuh yang jahat, si iblis, akan menaburkan kepalsuan di antara mereka, maka peringatan apa yang tertulis dalam Galatia pasal 1, jika ada orang yang memberitakan suatu Injil yang berbeda dengan Injil yang telah kami beritakan kepadamu, apa yang akan terjadi pada mereka? Kata terkutuklah, dengan banyak isinya menjelaskan tentang seseorang yang akan menghadapi hukuman kekal di neraka. Kita harus sangat berterima kasih kepada Bapa dan Ibu Sorgawi yang telah membimbing kita untuk berdiri teguh dalam kebenaran Paskah Perjanjian Baru, sehingga kita dapat berlari menuju kerajaan sorga yang kekal dengan iman yang benar, menjauh dari penderitaan kekal neraka. Kita harus memanjatkan banyak kemuliaan kepada mereka. Karena itu, di dalam Alkitab, Rasul Yohanes melihat wahyu berikut ini. Mari kita membuka Wahyu pasal 7. Dalam Wahyu pasal 7 ayat 14, ada tertulis, maka kataku kepadanya, Tuanku, Tuhan mengetahuinya. Lalu ia berkata kepadaku, mereka ini adalah orang-orang yang keluar dari kesusahan yang besar, dan mereka telah mencuci jubah mereka dan membuatnya putih di dalam darah anak domba. Mereka telah mencuci jubah mereka dan membuatnya putih di dalam darah anak domba. Dalam ayat 17, ada tertulis, sebab anak domba yang di tengah-tengah tahta itu akan menggembalakan mereka dan akan menuntun mereka ke mata air kehidupan. Dan Allah akan menghapus segala air mata dari mata mereka. Di sini kita melihat, mereka telah mencuci jubah mereka dan membuatnya putih di dalam darah anak domba. Kebenaran apa yang mencuci dosa seluruh umat manusia, yang mengenakan pakaian yang ternoda oleh dosa, dan memberikan pengampunan dosa? Paskah adalah janji yang dibuat dengan jelas oleh Yesus dengan firman-Nya. Inilah darahku, darah perjanjian, yang ditumpahkan bagi banyak orang. Untuk apa? Untuk pengampunan dosa. Hal ini jelas dicatat dalam kitab Matius pasal 26. Nabi Zaharia mengungkapkan bagian ini dalam Zaharia pasal 13. Pasal 13 ayat 1. Pada waktu itu dalam Alkitab mengacu pada akhir zaman. Pada zaman Roh Kudus, akan terbuka suatu sumber bagi keluarga Daud dan bagi penduduk Yerusalem untuk membasuh dosa dan kecemaran. Membasuh dosa dan kecemaran. Dalam Wahyu pasal 7, mereka telah mencuci jubah mereka dan membuatnya putih di dalam darah anak domba. Dapatkah membasuh dosa dan kecemaran akhirnya dicapai tanpa kebenaran Paskah? Jika seseorang hanya mengatakan, dosa-dosaku telah diampuni, apakah itu berarti dosanya diampuni dengan sendirinya? Jika seseorang keluar dan berteriak, saya adalah Presiden Korea Selatan, apakah mereka semua akan menjadi presiden? Jawabannya adalah tidak. Kalau seseorang mengaku, dosa-dosaku telah diampuni, maka harus ada tanda yang jelas bahwa dosanya telah diampuni. Harus ada janji. Kita adalah pendosa yang harus menunggu kematian, tetapi Tuhan sendiri datang ke bumi ini, menumpahkan darahnya bagi kita,
dan segala sesuatu yang dia derita di atas salib telah terkandung ke dalam kebenaran Paskah Perjanjian Baru. Saat ini, gereja-gereja berkata, bukankah cukup hanya percaya? Jika begitu, mengatakan, saya percaya, terlalu samar. Tidak ada kriteria atau alat untuk mengukur. Itulah sebabnya Tuhan menetapkan sistem Paskah Perjanjian Baru. Tuhan telah menyucikan kita melalui kebenaran Paskah Perjanjian Baru dan membuka jalan yang mulia bagi kita untuk kembali ke rumah sorgawi kita. Oleh karena itu, karena Paskah bermakna besar, Tuhan telah berkata, bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan sorga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di sorga.